keuangan. Akan saya bacakan satu persatu. Kas kita ada 2.400.000, Bank BCA 105.539.728 rupiah. Piutang anggota 170.422.600 rupiah. Inventaris kantor sudah menurun, sudah disusutkan menjadi 1.199.522 rupiah. Sedangkan asetnya CU Karya Wika bersama 284.561.850 turun asetnya karena memang aset kita dulu 300 itu ada hutang kepada pihak ketiga. Sekarang sudah sebagian dikembalikan, jadi kita memang turun aset. Namun aset turun ini bukan bermasalah, tetapi cukup baik. Dilanjutkan modal simpanan anggota itu total pokok wajib sukarela 187.258.400 rupiah. Yang tidak aktif 25 anggota. Modal titipan itu 51.090.316 rupiah. Sedangkan dana-dana dihimpun 5.233.906. Donasi hibah 5 juta, dana cadangan lembaga 4.884.098 rupiah. Dana risiko usaha 9.580.139 rupiah. Sisa usaha CU Karya Wika bersama dalam pelayanan kepada anggota terkumpul 21.514.921 rupiah. Pembagian SAU terlampir untuk dikembalikan kepada anggota itu 45%, terdiri dari sebesar 9.681.715 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Balas jasa simpan berdasarkan bulan saham kepada per anggota itu totalnya yang akan dibagikan 7.530.222 rupiah. Sedangkan balas jasa pinjaman itu yang dihitung adalah angsuran yang dikembalikan ditambah bunganya yang dibayar oleh anggota. Itu alokasinya dari SAU tadi 21 juta itu 2.151.492 rupiah. Ini akan dibagikan setelah kesepakatan dari semua anggota pada rapat anggota tahunan. Tolong ini dicatat. Jadi kalau laporan keuangan kita sebagai pengurus dan pengawas sebagai pengawasan itu sudah diterima ketok palu oleh anggota, baru bisa dibagikan. Ini catatan terpenting di dalam rapat anggota tahunan. Tolong ini menjadi digarisbawahi untuk kita bicara lebih lanjut. Nah, dari sekian itu tidak akan diberikan kepada anggota karena kita tidak memberikan yang levelnya receh atau di bawah 1.000. Jadi yang di atas 1.000 lah yang kita bagikan. Jadi total dari sekian anggota yang akan ditahan itu sebesar 38.715 menjadi SAU tertahan di tahun 2020. Demikian laporan keuangan. Berikutnya akan saya sampaikan analisanya. Analisanya adalah sebentar.
kita lihat secara rasio-rasio. Kenapa saya tidak menyampaikan dengan analisa POLS? Karena mencolok sekali bahwa kredit macet MPL kita itu 24%, harusnya di bawah 5%. Jadi luar biasa macetnya. Nah, inilah yang menjadi kita tidak membahas itu. Jadi saya kasihkan rasio saja, yaitu SHU kita terhadap modal simpanan itu 11%, 11,5%. Artinya bahwa modal-modal kita yang dihimpun dari para anggota itu nilainya terhadap SHU itu 11,5%. Sedangkan SHU terhadap aset atau kekayaan itu 7,6%. Artinya modal simpanan anggota berputar dengan nilai yang baik di atas rata-rata. Artinya bahwa memang tanpa titipan 50 juta tadi itu sebetulnya kita masih mampu berputar uangnya. Nah, permasalahannya memang ada NPL, ada kredit macet yang notabene karena pandemi di mana orang tidak bisa berjualan ya. Jadi kalau sekarang harus mengembalikan total apa yang nunggak atau yang tidak terbayar waktu-waktu kemarin, pasti usahanya akan kolaps karena tidak punya modal untuk usaha lagi. Maka ini catatannya. Baik, itu yang bisa hal pertama disampaikan kepada Bapak Ibu sebagai pengurus pengawas. Barangkali ada tanggapan, silakan. Tolong Pak Randy diatur, Pak Randy, lalu lintas bicaranya supaya tidak semua bicara satu persatu. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau memberi masukan. Tolong Bu Tias diperhatikan pertanyaannya. Pak Aswen di absensi, dicatat yang hadir. Ya Pak, ada 10 orang ya hari ini ya, termasuk saya. Oke. Ya. Jadi yang belum hadir Ibu Dede sama Pak Budi ya? Ya. Bagaimana? Ada tanggapan atau cukup jelas? Sebetulnya bahan ini sudah dikirim melalui WA walaupun tidak dalam bentuk file, tapi saya ketik mungkin lebih jelas bisa dibaca. Kalau dalam file mungkin kalau kopian dalam file agak sulit juga. Mungkin kalau diketik begini mungkin bisa ditangkap. Untuk saya jelas karena saya sudah baca yang dari laporan Pak Heru dikirimkan sebelumnya. Makanya saya usahakan diresumkan. Ya. Terima kasih. Karena ini rapat online tidak bisa terlalu bertele-tele, panjang lebar, harus yang penting-penting. Ada masukan? Kalau saya sih menanggapi aja Pak. Yuk, bangga. Saya lihat sih dengan kondisi pandemi ini ya kita lihat performa cukup bagus Pak secara kuantitatif ya. Jadi kita lihat semua ada tradingnya ya saya lihat baik lah.
Ya, hanya saya lihat sih nanti mungkin dari segi kualitatif dari segi manajemen internnya aja. Mungkin nanti kita ada sedikit pengarahan mungkin manajemen internnya, terutama di awal-awal kita tahun 2020 ada 2 orang yang memang dalam arti kata ya kurang menunjang ya Pak ya. Ya. Itu aja sih. Secara kuantitatif saya lihat sih cukup baik. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita masih berjuang ya. Mudah-mudahan bisa tercapai apa yang sudah dicanangkan. Ya kita harapkan semua dapat berjalan lancar. Mungkin itu Pak tanggapan dari saya sih. Karena dari sisi saya lihat sih kalau kemacetan ya memang pasti ada lah. Ya, cuman sementara ini ya kita masih bisa tolerir lah. Cuman sekarang mungkin nanti dengan manajemen yang baru ya mungkin lebih aktif lagi bagaimana solusi yang macet-macet itu supaya bisa aktif kembali dan lancar gitu aja. Baik, terima kasih Pak Sukiaman, Pak Santoso. Ada lain? Ya kalau udah nggak ada, diusulkan dilanjut aja Pak Heru. Oke, baik. Berikutnya. Nah, jadi saya akan sampaikan terlebih dahulu, ini laporan keuangan bisa diterima oleh Ibu Bapak semua yang ada di dalam forum ini, di dalam daring ini. Bisa diterima Pak. Oke. Mudah-mudahan yang lain juga bisa menanggapi hal. Kalau ada yang lain ya mungkin silakan dibicarakan sekarang. Saya minta aku secara keseluruhan bagaimana gitu. Pak Sugiaman sudah setuju, Pak Santoso setuju. Bisa. Setuju. Oke. Anton, Pak Yulianus, Pak Imam. Saya setuju. Oke, kita tutup. Setuju, Pak. Nah, berarti laporan ini bisa dilanjutkan dalam pertanggungjawaban pengurus maupun pengawas dalam rapat anggota tahunan tahun buku 2020 yang rencana 1 minggu sesudah laporan ini akan digelar. Ya, akan digelar. Itu tanggal 10 Januari hari Minggu 2020. Oke, nah selanjutnya saya akan sampaikan bahwa kita sudah menunggu untuk berbadan hukum akte notaris 3 tahun berkaitan dengan modal yang belum pernah atau masih mengambang tidak mencapai 75 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, alamat yang kita pakai ada kendala di Hotel Summit. Pada dekade akhir tahun 2020 kita sepakat bahwa simpanan sukarela atau swakarsa kita tambahkan ke dalam wajib dengan kalimat wajib itu minimal 50.000, maka bisa diberikan wajib itu lebih dari setahun atau lebih dari 50.000. Tapi pada dasarnya 50.000 per bulan. Itu bisa diakui, maka dengan jumlah anggota yang sangat mepet, 51 orang terdaftar dalam notaris, itu kita bisa mencapai sekitar 80-an ya, atau 70 sekian juta. Nah, itu sudah masuk pokok dan wajib saja, tidak ada yang lain. Jadi tidak ditambahin donasi. Jadi itu saja. Karena syaratnya yaitu modal sendiri daripada anggota koperasi, apalagi ini KSP, Koperasi Simpan Pinjam yang usahanya satu, yaitu simpan dan pinjam. Itu terkena aturan syarat 75 juta. Itu sudah draftnya sudah masuk ke dalam notaris, sedang dipelajarin. Nah, harapan kita pada tanggal 10 Januari hari Minggu itu kita menandatanganin berita acara
untuk berhadapan kepada notaris dengan anggota 51 orang. Kenapa harus 51 orang? Karena sesuai dengan uang yang harus menjadi modal utama, yaitu kali 51 orang. Kalau yang hadir dalam berita acara cuma 20, uangnya tetap tidak mencapai, karena yang di luar itu tidak terdaftar. Itu masalahnya. Jadi itu saya atur-atur supaya 51 itu yang bisa mendukung sarana permodalan, begitu Ibu Bapak. Nah, ini nanti bagaimana caranya? Tidak mungkin kalau saya mengelilingkan minta tanda tangan satu-satu. Saya berharap kemarin dari mulai tanggal 25 ya, 28 bisa satu persatu bisa hadir kecuali yang tidak mungkin ya hadir ke dalam di summit untuk memberikan tanda tangan. Itu saya sudah bicarakan dengan notaris, bisa seperti itu. Jadi kesannya kita sudah berkooperasi, namanya prakoperasi. Jadi sudah menghasilkan dana. Nah, kita pembentukan. Jadi belum dibentuk sebetulnya CUKWB itu secara akte notaris, secara Kemenhum belum ada, belum sah. Maka untuk mencapai itu kita harus menandatangani berita acara pembentukan KSP CU Karya Wika Bersama. Yang ditandatanganin adalah 3 lembar. 1 berita acara, 2 adalah keanggotaan, 3 ada satu lagi apa? Nah, itu yang perlu. Jadi kita kendala dalam tanda tangan. Nah, nanti solusinya kayak apa? Yang kedua, bahwa ternyata pengurus pengawas itu harus menyertakan, yang terpilih itu harus menyertakan fotokopi NPWP dan KK-nya dan riwayat hidup CV. Nah, itu yang diminta oleh notaris. Itu semua akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu syarat utamanya itu. Nah, saya sudah bicara dengan notaris. Biayanya adalah 2.500.000. Ya. Dalam rangka kita membuat berita acara ini, memang akan disaksikan dari pihak Pak Wika. Namun Pak Ardi tidak bersedia karena lansia. Jadi yang akan mewakili Pak Wika adalah Bapak Martin Benjamin Chandra. Tanggal 10 itu sudah bersedia beliaunya untuk menyaksikan, bahkan melantik pengurus baru. Artinya pengurus baru dan pengurus lama harus ada di satu tempat untuk menyerahkan berita acara serah terima. Itu syarat dari Dinas Provinsi Koperasi seperti itu. Walaupun anggota bisa melihat secara daring, tapi pengurus pengawas tidak bisa, harus ada dalam satu ruangan untuk duduk bersama, serah terima dan menerima pertanyaan daripada anggota. Itu syaratnya. Tadi saya sudah bicara dengan pihak pembina dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat. Seperti itu. Artinya berarti kita tetap harus hadir 10 orang ini di summit untuk melakukan rapat anggota, serah terima, penandatanganan berita acara, dan pelantikan pengurus baru yang akan dipimpin oleh Pak Martin. Itu. Jadi anggota boleh tidak ikut secara daring. Nah, syarat anggota secara daring harus mendaftarkan kepada panitia atau kepengurusan bahwa dia sah untuk ikut dalam daring, diberi akses diberi akses link. Nah, semua itu menjadi syarat kehadiran. Tolong ini dicatat. Jadi saya tadi tidak menanggapi Pak Suma dulu, saya terangkan di sini bahwa anggota yang ikut daring harus mendaftarkan pakai Bitly, di mana dia akan tercatat sebagai anggota yang ikut dalam RAT.
ya. Nah, tentang tanya jawab harus ada yang mengatur lalu lintasnya, tanya jawab dicatat dan itu direkam karena memang jejak digital tidak bisa dihilangkan. Jadi sebetulnya memang menguntungkan. Jadi pertanyaan notulensinya langsung rekaman ya. Begitu. Cuma kalau serah terima begini, pelantikan nggak bisa, harus hadir. Harus hadir karena jumlahnya cuma sedikit. Nah, saya kira untuk pengurus dan pengawas kecuali mungkin Pak Santoso ya tidak mungkin ke situ ya nggak apa-apa, tapi tolong yang lain mengikuti protokol kesehatan hadir untuk serah terima dan mempertanggungjawabkan seperti kita rapat resmi seperti itu. Itu tadi saya barusan sore ini setelah Pak Randy memberikan masukan-masukan, saya tidak begitu saja menerima, saya langsung koordinasi dengan bagian penyuluhan dan pembinaan Dinas Provinsi Koperasi UKM Provinsi Jawa Barat. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk tanda tangan bisa Pak Santoso kita bawa filenya ke sana, ke rumah untuk ditanda tangan, nggak masalah. Tapi yang terlibat dalam pengurus ya diharapin hadir. Khususnya Pak Suhartono Yulianus memang mengajukan mundur, tetapi mundur untuk pengurus yang terpilih baru. Tapi pengurus yang lama saya kira masih terikat dengan harus mempertanggungjawabkan laporan Pak. Jadi bertiga dengan Pak Anton, Pak Sugiaman tetap harus kompak bertiga untuk membuat laporan yang segera diserahkan untuk dibikin bukunya supaya menjadi arsip, walaupun secara umum tidak perlu dicetak secara besar-besaran, dicetak untuk khusus dipegang oleh para pengurus pemangku itu yang akan datang supaya punya referensi dan arsip di dalam kantor Karya Wika Bersama. Bagaimana? Cukup jelas penjelasan saya. Jadi saya menjelaskan bukan karena ambisi ataupun pikiran saya, tetapi saya melakukan koordinasi dengan saya sudah koordinasi dengan Bu Paula, dikasih ruangan yang besar dan bisa dilakukan cross, tidak duduk berdekatan. Jumlahnya sekitar 12 orang di ruangan besar, posisinya seperti itu. Kalau waktu tetap ya Pak jam 10 ya Pak ya? Ya, kenapa mengambil jam 10 supaya kita tidak kena PSBB. Kalau sore itu nanti repot pulangnya, Pak. Iya. Nah, Oke. jadi kalau pagi gitu kan normal. Tapi menurut saya kalau yang hadir hanya pengurus saja seperti rapat pengurus, kayaknya tidak lama-lama rapatnya, singkat-singkat. Paling kalau anggota mau bertanya, menanggapi. Itu saja. Ya. Oke, Pak. Pak Anton izin di Jawa Tengah, ya tidak apa-apa. Karena Pak Anton kan tetap nanti di dalam ininya bersama laporan tahunannya kan bersama Pak Sugiaman sama Pak satu lagi Pak Suhartono. Diatur aja bertiga bagaimana. Yang repot tuh pengurusnya justru. Berapa orang Pak yang kumpul jadinya Pak Fran? Ya 19 orang atau berapa? Ya ini 10 orang ditambah Bu Dedeh. Ya. Ditambah Pak Martin. 11. Karena Pak Budi saya kok feelingnya nggak akan hadir. Ya. Jadi tanggal 10 jam berapa Pak pasti? Jam 10. Oh jam 10 juga. Undangan sudah saya edarkan. Masih bisa melintas ya Pak di situ ya? Masih bisa. Oke. Ya.
masih bisa. Yang nggak bisa itu mulai jam 18. Oke. Itu nggak bisa. Ya, ya. Makanya dicari waktu yang tengah. Nah, makanya saya menyampaikan harus terdaftar juga yang mau ikut itu karena saya menghitung konsumsi supaya tidak mubazir. Nanti Iya. pesan banyak, ternyata yang datang sedikit gitu. Iya. Gitu. Kalau anggota ada yang mau ikut nggak apa-apa, hadir nggak apa-apa. Sampai 25 masih mungkin. Karena Pak Ferry kemarin juga mengundang malah 50 orang Oke. acaranya Pak Ferry. Jadi maksudnya begini Bapak, kan tetap di penandatanganan itu ada wakil-wakil anggota, tidak bisa ditandatanganin pengurus pengawas saja. Jadi harus ada status anggota yang menandatangani sebagai wakil. Iya. Ibu Dede sudah ada tadi barusan ya. Ya, Jadi 11 orang sekarang. ya 11. Kalau dengan Pak Martin 12 ya. Oke. Ya. Cuma yang kali ini Pak Martin belum gabung ya Pak ya? Belum, nanti langsung tanggal 10 karena Pak Martin itu sibuk dengan acara almarhum Pak Dedi. Oke. Harian kan hari ini. Oh ya. Tadi saya udah telepon-teleponan terus, sudah koordinasi. Iya. Apalagi ya. Nah, untuk notaris, saya kalau nggak Senin, Selasa saya mau ngadep lagi, apakah sudah diperiksa, sudah bisa diterima atau belum, karena satu persatu salah ketik, tidak cocok dengan KTP itu dikembalikan. Iya. Ya. Tadi Pak Heru bilang alamat sempat ada masalah itu yang waktu itu apa yang sekarang? Yang waktu itu kan tetap dilaporkan berkali-kali supaya tidak lupa bahwa di summit itu tidak bisa gitu. Karena itu kan miliknya Kodam, terus usaha itu usaha bukan perorangan Pak Ferry, jadi kumpulan 3 orang. Jadi mungkin permintaannya agak susah ya. Ya, yang sekarang oke ya tadi ya. Ya, yang oke itu di Tias itu. Iya. Ya untuk alamat badan hukum, pelayannya masih dibagi-bagi dengan di summit nggak masalah. Pak Ferry juga alamat resminya koperasinya itu di Lembang. Di Lembang dekat TGAA, dekat farmhouse. Tetapi pelayanannya tetap di Cipaganti. Oke. Itu tidak apa-apa. Yang lain nggak ada suaranya. Cukup jelas, Pak. Ya. Cukup jelas. Silakan lanjut Pak Heru. Ya. Lanjutnya apa ya? Ya, kita sampaikan tentang rencana tentang evaluasi sudah jelas ya, dalam 1 tahun bahkan 3 tahun itu grafiknya tidak berubah dengan yang pra RAT kemarin. Kan nambah Desember tidak cukup signifikan berubahnya, tetap flat ya, tetap flat. Kenaikannya juga enggak seberapa. Nah, yang kedua adalah RAPB-nya. RAPB-nya itu tercapai 21 juta kan, 21 juta. Kalau kita tidak meng-up kinerja kita, berarti kita tidak kerja tahun 2021. Pasti banyak pertanyaan. Nah, kita mencapai 23. Itu ada 11% ya, 11%. Ada kenaikan 11%. Kalau terhadap rencana yang 14 atau 15 juta, itu kita pada posisi 51. Seperti itu. Sebentar Pak ya, sebentar. Kira-kira ada lagi?
Kalau prediksi bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, kira-kira nih kita bisa kumpul atau melakukan gerakan-gerakan yang untuk kooperasi kira-kira kapan ya? Karena kan kalau lihat kondisi seperti ini kesannya masih stuck gitu. Nah, barangkali Bapak Ibu punya gambaran apakah nanti bulan 5 atau bulan 6 atau bulan 8 mulai bisa bergerak lagi lebih baik, siapa tahu ada gambaran, silakan. Maksudnya, Pak Alvin, maksudnya pergerakan apa? Pertemuan atau pekerjaan? Ya pertemuan maupun pekerjaan, walaupun kalau teorinya kan pekerjaan sekarang pun bisa dilakukan, tapi pada kenyataannya apabila tidak bertemu dengan orang, kan jadi sekarang kesannya jadi berhenti begitu, Pak Santoso. Menurut saya kalau pekerjaan sih nggak penting. Sekarang dulu kan, saya lihat kemarin semua yang dilakukan Pak Heru juga, walaupun nggak ketemu orang kan berjalan. Jadi kalau ada keperluan kan bisa kita kontak melalui online apa ya. Paling kemarin saya melihat satu pertemuan yang dilakukan Pak Heru selama kita tidak aktif ini, baru kemarin yang ada apa tuh yang datang di kantor baru yang wawancara masalah ada yang mau peminjaman anggota yang baru itu aja, ya kan? Yang lain saya kira bisa dilakukan online lah, paling masalah survei apa yang mesti dilakukan itu. Nah, nanti tinggal dipikirkan aja. Kalau survei itu kan kayak orang kita kerja kemana ke lapangan paswin itu kan mungkin masih mungkin kan. Pertemuan yang mungkin masih kita butuh waktu ya. Kalau saya lihat dari jadwal kerja prokes pemerintah itu aja baru selesai. Ini masalah yang berkaitan dengan vaksinasi. Saya lihat yang tahap pertama itu sekitar bulan April kan direncanakannya. Baru masuk yang kedua, ya pasti ya kurang lebih ya sudah itulah orang awam pertemuan mungkin bisa lancar lagi. Itu perkiraan saya, nggak tahu yang lain, silakan. Ada masukan dari yang lainnya barangkali? Saya kasih tanggapan bahwa tetap walaupun pandemi saya tetap bekerja, Butias tetap bekerja walaupun dari rumah, walaupun sekali-sekali ke mana summit. Kalau Butias tuh full malahan di summit itu dari jam 9 sampai jam 14 biasanya dia full di summit. Nah, kalau saya mungkin di rumah, saya ngoprek di rumah itu paling ketemu nanti saya ketemu dalam diskusi ada beberapa yang kurang pas, pasti saya ke summit atau janjian ketemu di rumah sekalian renovasi yang akan jadi kantor itu. Ya, memang yang saya lihat kan kalau Pak Heru mulai sekarang mulai dialihkan aja yang udah bisa dipakai urusan di kantor di Gadung ya ke Gadung. Selanjutnya kan kalau bisa kan di Gadung nggak terlalu jauh kok, ya kan? Jadi dibiasakan bertahap. Pak Imam yang sudah ke sana, Pak Imam Rudin, Pak Randy udah pernah ke rumah Butias. Ya, saya belum. Deket itu, deket kafe apa? Kafe yang baru itu? Kafe baru, apa namanya Pak? Bukan yang deket rumah Pak Heru, bukan? Atau beda? Beda jauh Pak. Loh, daerahnya sih Pak, saya kurang paham sebetulnya. Jadi kantor kita ini di mana nih persisnya? Butias itu komplek dosen Unpad 2 Ranca Kendal. Di situ ada jalan Gama, jalan Alfa, jalan Beta itu di situ. Berarti dago ke kanan ya? Nah, supaya enaknya ya mentok aja dagu kalau lurus tempatnya Romo siapa? Yang Eco Camp itu Ferry. Romo Ferry kalau lurus golf. ikut golf belok kanan, ikutin golf
Nah, lurus ke bawah sampai ketemu Jalan Ranca Kendal. Nah, dari Ranca Kendal itu masuk, kalau belok kiri itu ke komplek dosen Ya, Unpad dosen 3 Unpad itu ya. ya. Ini Ya. yang lurus itu mentok Masjid Aktafa. Itu ya, itu dekat, itu sudah. Oh, dekat masjid itu ya. Pak Oke. Randy, tolong dibikinkan peta itunya aja, petunjuknya, ya, GPS-nya. Jadi bisa dipakai buat semua anggota. Di aja Pak di grup. Iya, dimasukin grup ya. Sherlock gitu ya, kantornya di Sherlock gitu ya. Iya. Kan sekarang udah Budias Pak Heru pernah kirim, Pak Heru ya, mungkin nanti saya kirim ulang aja. Oke, sip. Ya. Saya langsung. Sekarang Budias bisa Sherlock kan? Budias kan di sana rumahnya. Ya, Budias langsung di sana posisinya. Iya. Kalau dari memang lebih enak agak ke atas ke Dago Pakar dulu lewat jalan golf itu, golf Pakar. Ya, dari situ turun. Tapi kalau tahu jalan memang lebih enak motong kalau dari bawah ya. Motong jalan Tubagus Ismail masuk komplek dosen Unpad 1. Kiri gitu ya. Ya. Itu. Oh, lebih dekat luar situ Pak ya? Dekat situ. Oke. Pernah ke sana cuma udah lama sekali. Sekian tahun yang lalu pernah ke sana. Kalau dari atas masuk yang itu Pak ya, yang ke perumahan itu Pak ya. Yang banyak mie apa ya, yang dari jual mie, banyak hasil kafe-kafe itu ya, turun ke bawah ya. Iya. Ya, betul. Jadi kalau dari Dago Pakar rumah Jongko atau Joglo ya. Jalannya muter, Pak. Jalannya itu letter U. Jadi kalau jalan Dago mentok ke atas itu balik lagi turun tapi sisi timur. Ya. Nah, kalau jalan Dago sisi barat. Nanti ngikutin itu jalannya itu letter U gitu. Ismail ya. Ya, Tubagus Ismail itu. Kalau di bawah lewat Tubagus Ismail. Cuma banyak belok-belok kalau di Ya. Bagus Ismail itu ya, belok Tubagus Ismail, terus sebelum Sadang Serang ada Babakan Sembung. Nah, di situ masuk komplek dosen Unpad 1. Nah, nanti di komplek dosen Unpad 1 ada farmakologi, ada akuntansi, ekologi. Ya, komplek dosen ya Pak ya. Nah, itu naik, nanti masuk ke Jalan Raya Cigadung Barat, ke utara, ke atas. Nah, nanti sebelum ke atas, belok kiri kan, kalau ke bawah ke Cikutra. Ke atas nanti ada Ranca Kendal, Jalan Ranca Kendal. Nah, itu masuk ke mentok. Nah, masuk kanan mentok itu sudah nomor 101. Ya. Seperti itu, Pak. Ya. Pak Heru mau menambahkan Pak Heru yang menyambung tadi Pak Aswin tentang kegiatan kita pengurus khususnya Pak ya. Pastinya kalau saya ngeliat sih waktu terakhir kita ngobrol kan mungkin kalau dengan situasi seperti ini salah satunya adalah mungkin pembinaan atau pendidikan Pak. Karena banyak sekali anggota kita juga mungkin perlu ada semacam seperti ini, pendidikan yang masalah keuangan atau apapun lah yang sifatnya sekarang kan dipermudah dengan daring, jadi bisa kita lakukan itu. Tapi khususnya untuk pengurus kan pasti nanti Pak Heru dan teman-teman lain di pengurus juga punya jadwal sendiri Pak, mungkin seperti sekarang ini. Ada mungkin setiap minggu pertama mungkin seperti apalah, ada jadwal untuk kita ketemu dan ada rencana mungkin rencana kegiatan di bulan Januari, Februari dan berikutnya. Seperti itu mungkin Pak Heru. Oh iya Pak, kalau untuk pengurus itu sudah ditentukan minggu pertama hari Senin. Itu pasti pakemnya itu Pak. Kenapa ditaruh di minggu pertama, Senin pertama? Karena kebijakan keputusan yang terjadi supaya efektif untuk 3 minggu ke depan. Itu sudah jelas. Yang kedua, apabila ada wawancara, ada apa, itu fleksibel waktunya. Kayak Pak Peter kemarin menanyakan beberapa hal. Benefitnya kalau legal standing itu apa. Nah, dia saya terangin. Memang
capek setiap orang diterangin satu-satu, tapi demi anggota tersebut paham tentang CU, ya memang harus dilakukan seperti itu. Nah, sekarang yang perlu digodok itu adalah para pengurus, agar pengurus bisa membantu saya terutama ya untuk menerangkan beberapa kepada anggota-anggota gitu. Nah, perlu mungkin tambahan pengurus ini harus sering hadir di dalam daring untuk kita berbagi wawasan, berbagi itu. Seperti itu, Bapak. Nanti supaya waktu ditanya anggota tidak buta gitu, harus ngerti. Terus yang berikutnya, usulan untuk anggota diadakan daring secara resmi itu bisa dilakukan, artinya ya diatur oleh wakil ketua. Nah, karena sekarang tidak ada wakil ketua, berarti yang harus bekerja sekretaris. Nah, itu bekerjanya membuat susunan program sesuai program yang saya sampaikan kemarin kan, pendidikan kapan gitu. Nah, dulu itu kan kita harus hadir di summit dengan biaya konsumsi atau membayar narasumber. Nah, kalau sekarang dengan daring ini bisa dilakukan kan tidak perlu. Itu bisa lebih menghemat gitu. Kalau peserta kan nggak perlu kuota panjang-panjang, gede-gede, cuma mendengarkan saja dan bertanya. Nah, yang perlu kuota besar itu adalah yang presenter gitu. Nah, kalau dibantu oleh WiFi sebetulnya nggak masalah gitu, bisa. Juga nanti ya hasil dari daring itu kan bisa di file, jadi semacam kamusnya lah, jadi bisa dibuka kembali untuk satu pertanyaan, ya kan, Q&A lah. Jadi setiap orang juga yang kurang tahu anggota bisa buka di itu. Kita kasih caranya gimana ya, mungkin nanti Pak Randy, Pak Aswin bisa atur lah ya tekniknya. Ada lagi Pak Imam atau yang lain? Ibu Dede ketinggalan tadi bicara-bicara keuangan. Sudah baca ya Bu ya yang dikirim? Bu Dede kecapean nagang di sana sini nih, lagi liburan. Ya, Bu Dede. Iya Pak, baru datang. Ya. Ketinggalan. Gimana? Tapi kan iya, datanya ketinggalan. sudah dikirim kan? Datanya sudah dikirim, bisa dibaca sudah. Ya perkembangannya. Ya. Nah, cuma yang dibicarakan berikutnya kan tidak mendengar karena belum datang, belum hadir, belum bergabung. Nanti bisa minta rekamannya ke Pak Randy. Ya, Pak. Sekarang di record, jadi nanti Bu Dede kalau lagi nungguin panggangan apa bisa dengerin lagi gitu ya, bisa langsung. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Tangan mah nggak usah ditunggu, pisangnya yang ditunggu. Cuma yang nunggu pisang mah itu Pak Anton sama saya. Hujan terus Pak. Ya, biarin. Nggak apa-apa Bu. Dekat panggangan anget. Iya tuh jam segini mah sudah tutup ngopennya. Syukurlah, selesai. Iya Pak. Gimana, disyukuri saja lah Pak. Ini, liburan ini gimana Bu? Di Lembang terus yang di Cisarua gimana keadaannya? Sepi Pak. Sepi itu sepi gimana? Jadi ini juga buat kan itunya yang di Bogor. Yang di Bogor kan itu Pak harus yang masuk ke area wisatanya harus pakai surat udah tes antigen Pak.
Jadi orangnya di apa namanya, kalau belum ada surat digadok bawah sudah suruh pulang lagi. Itu random apa semua Bu? Total yang diperiksa? Total, Total. total. Kalau yang ada surat ya bisa masuk. Nah, Kalau ada kalau hasil. Kalau yang di Rembang gimana Bu? Di Lembang ya hampir sama Pak. Nggak Total juga diperiksa. seperti setelah ada dari RK Pak, setelah ada dari RK Bandung ini Pak, mulai turun Pak. Setelah ada info dari RK wisatawan apa dilarang ke Bandung Pak. Iya. Itu mulai Tapi kalau turun. bidang lain sih enggak ya, buat itu pariwisata aja ya. Ya Pak Iya, Aswin, Pak Iman, pariwisata. kalau di bidang lain kan enggak. Iya, pariwisata aja. Iya Pak. Ya mungkin masih perlu waktu lah, kita mau nunggu ini pandemi ini. Iya. Orang juga bingung. Yang kan kita presiden kita juga bingung gitu. Kasihan juga. Iya. Setiap hari harus diupdate peraturannya ya, kebijaksanaan, kemungkinannya. Iya. Betul Pak. Oke, saya akan tambahkan sekarang sebelum ditutup. Jadi rencana 10 Januari hari Minggu bisa hadir semua untuk menjaga protokol kesehatan. Kita melakukan serah terima pertanggungjawaban, pasti akan direkam, akan dipakai kamera. Nah, itu bagaimana? Ya, bisa. Setuju Pak. Siap kameranya. Saya di bisa sana hadir. ada wifi. Sana ada wifi punya Bu hotel ya, punya hotel, bisa kita nebeng ke sana, mungkin lebih kuat. Terus pasti tata caranya tetap seperti tata cara offline. Jadi ada moderator, ada pertanggungjawaban, ada presentasi. Cuma disarankan oleh Dinas Koperasi tadi presentasinya tidak bisa bertele-tele. Tolong singkat-singkat saja. Ya, pasti yang jelas pertumbuhan anggota, pertumbuhan modal, pertumbuhan pembiayaan, terus kondisi-kondisi apapun yang ada, pengembangan usaha, pembiayaan bagi anggota dan sebagainya. Itu mungkin yang paling utama. Nah, setelah itu ini menyangkut pertanggungjawaban pengurus pengawas itu satu. Jadi pengurus bertanggung jawab, pengawas bertanggung jawab dalam pengawasan. Apa yang dilakukan pengurus sudah benar atau belum? Kalaupun belum, diberikan catatan. Ya, itu. Yang kedua adalah penyampaian rencana kerja ke depan yang sudah diplot pada tabel tentang rencana kerja. Termasuk di situ adalah program badan hukum, pelatihan, terus kita akan mengarah pada aturan main yang namanya kredit union. Sedikit demi sedikit diperkenalkan. Itu nanti di tengah tahun 2021. Nah, itu nanti kita sampaikan. Terus yang berikutnya adalah penyampaian rancangan anggaran. Anggaran ke depan 2021 itu seperti apa? Kita mungkin nggak naik seperti ini, ada kenaikannya terhadap tahun lalu seperti apa. Nah, itu. Nah, setelah itu kita Pak Randy melaporkan kinerja waktu pemilihan pengurus, harus dilaporkan. Ada 3 poin itu penting. Dilaporkan bahwa tanggal berapa itu dilakukan pemilihan secara daring, terjaring, dari jumlah anggota sekian, yang masuk sekian. Tolong itu dilaporkan dalam bentuk presentasi, jumlahnya dan sebagainya. Nah, setelah itu semua baru dipertanyakan kepada anggota setuju atau tidak
banyak ada yang tanya tidak dulu. Nah, setelah ada yang tanya dijawab, maka disarankan semua pengurus pengawas hadir di situ apabila ada pertanyaan yang menyangkut tidak pada orang yang bicara atau yang ditanyakan bertanya kepada pengawas, kan pengawas harus ada, bertanya pada ketua harus ada. Mungkin Pak Santoso tetap ikut daring tapi dari rumah, jadi bisa terlibat. Gitu. Seperti itu. Baru setelah itu semua masuk, pertanyaan bisa dijawab, itu dinotarensi, di moderator, pimpinan sidang itu akan menanyakan kepada khalayak atau hadirin atau sidang RAT tahun buku 2020. Sudah setuju? Ketok palu. Nah, setelah setuju menandatangani berita acara. Berita acaranya apa? Diterimanya laporan pertanggungjawaban dan laporan rencana kerja tahun 2021. Kalau di dinas di Kementerian Hukum itu rencana kerja 3 tahun, harus diisi 3 tahun. Saya belum membuat yang 3 tahun. Ini yang RAT dulu. Terus yang kedua, berita acara diterimanya pemilihan. Ya, berita acaranya itu yang kedua adalah menyusun, Pak Rendi menyusun berita acara, panitianya kan diserahkan Pak Rendi. Nah, bikin berita acara pemilihan terpilih ini ditandatangani oleh Pak Rendi sama salah satu pengurus atau sidang, pimpinan sidang di atas materai 10.000. Ya, semua materainya 10.000 bukan 6.000 lagi. Yang terakhir adalah serah terima dari pengurus lama kepada pengurus baru. Itemnya apa? Nah, ini banyak sekali itemnya. Laporan pertanggungjawaban diserahkan dalam bentuk buku. Laporan pengawas dalam waktu pengawasannya diserahkan. Terus rencana kerja diserahkan kepada pengurus baru. Terus kondisi anggota jumlahnya berapa, turun berapa, keluar dan sebagainya harus ada. Dan yang paling penting adalah cash of name yang dilakukan oleh pengawas pada saat tutup buku tahun 2020. Dipegang kas ada berapa. Nah, itu bikin berita acara termasuk itu dalamnya. Nah, itu diserahkan. Ada kredit macet enggak? Kredit macet jumlahnya berapa? Nilainya yang tertunggak, terus berapa orang, kasusnya apa? Nah, itu diserahkan kepada pengurus baru. Sebetulnya pengurusnya itu lagi gitu. Tapi tolong dibantu dalam menyusunnya gitu. Nah, itu syarat yang bisa diterima nanti itu oleh Dinas Pembinaan Koperasi Provinsi Jawa Barat. Jadi barusan dia ngasih tahu itu. Nah, yang terakhir pelantikan, serah terima terus dilantik. Saya minta dari Pak Wika karena ada kaitannya dengan Pak Wika dan Pak Martin masih mengatakan bahwa ini buahnya Pak Wika. Jadi Pak Wika masih terlibat di situ dan beliau mau mewakilin orang Pak Wika untuk menyaksikan gitu. Ya, harus kita terima karena kita berangkat dari Pak Wika gitu. Ya, sejarahnya kan Pak Wika, bukan sejarahnya sendiri. Nah, itu yang harus kita tetap. Walaupun orang Pak Wikanya beberapa orang saja, tapi ya sudah harus diikutin kita. Nah, sampai situ Pak Martin. Setelah itu yang tentang notaris saya akan bicara dulu hari Selasa nanti menyusul beritanya. Yang notaris kayak apa? Saya Selasa kemungkinan mau ngadap Ibu Nina Mangidani di Muararajen. Kita siapin gitu. Semua saya tulis tanggal 10, Pak. 10 Januari. Supaya prosesnya lebih cepat gitu.
Nah, tugas pengurus secara akumulasi, secara bersama, bahwa begitu keluarnya badan hukum, maka mendaftarkan NPWP lembaga. Setelah NPWP lembaga ada, badan hukum ada, mendaftarkan rekening bank atas nama KSP CU Karya Wika Bersama. Tapi ada catatan, kemarin Bu Nina bicara, CU Karya Wika Bersama itu sudah dipakai orang belum? Makanya kalau draftnya sudah masuk, dia akan daftarkan. Kalau itu sudah dipakai orang, ya kita batal, tidak bisa pakai nama itu. Jadi catatannya seperti itu. Oke ya, itu. Jadi seperti itu programnya. Nah, kelanjutannya adalah rutin kegiatan. Nah, seperti yang ditanyakan oleh Pak Aswin, Pak Imam, kegiatannya apa? Ya pendidikan, pembinaan, komunitas. Kita basisnya komunitas ya, di visi misi kita komunitas, bukan pribadi, komunitas. Jadi saya ambil contoh Pak Imam, Pak Rudin sama Dedi Sanwar itu apa, kumpulan dari anggota yang usaha bersama. Ya, dari situ itu yang namanya komunitas. Jadi nanti yang lain juga seperti itu. Jadi saling mengingatkan, saling bertanggung jawab dalam hal usaha dan pembiayaan. Melalui itulah mungkin pengurus jadi ringan. Jadi semua tercakup. Punya sel-sel gitu. Ya, seperti itu kegiatannya nanti akan seperti itu secara umum. Nah, secara keuangan ya jelas Bu Tia sama Bu Dedeh itu akan mencatat uang keluar uang masuk, harus ada arsip daftar uang masuk, harus arsip daftar uang keluar, semua harus terbukukan dalam bentuk arsip utama, pencatatan, pendokumentasian. Nah, kalau sudah badan hukum, pasti kemungkinan ada audit, itu yang akan ditanya. Bukti bayar, bukti kirim, bukti terima, itu harus ada valid, harus tidak bisa dipakai sementara atau serampangan. Itu ditanyakan nanti setelah badan hukum itu akan ditanyakan. Apalagi kalau terjadi pembayaran pajak bergelombang, itu akan jadi pertanyaan orang pajak. Kenapa bergelombang? Itu. Ya, kemarin yang Koperasi Pak Ferry pandemi ada 0, tidak ada kegiatan, ada yang cuma pajaknya Rp50, itu dipertanyakan, harus dipertanggungjawabkan kenapa ya tidak ada kegiatan. Nah, itu harus sekretaris dan ketua membuat itu, pernyataan itu. Nah, maka tugas bendara, sekretaris dan ketua itu mengatur jangan sampai seperti itu. Jadi kontinu harus dijaga. Tapi saya yakin KWB tidak seperti koperasi karyawan. Di KWB anggap orangnya sudah cukup matang, dewasa, mengerti dan paham. Jadi selamat untuk KWB. Tahun 2020 kita jalanin dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas. Oke, Pak. Thank you. Ya, terima kasih semua. Sedikit pertanyaan. Ya, Pak. Pak, pertanyaan tadi yang sempat disinggung sedikit mengenai acara yang tanggal 10 itu, apakah pakaian menjadi satu persyaratan, Pak? Nah, jadi karena ada kamera, kesepakatan aja, Pak. Kesepakatan kita di sini mau apa? Mau batik atau mau apa? Kalau Pak Randy kan mengatakan batik supaya dilihat, batiknya nggak usah seragam dulu kan, kita biayanya juga belum ada. Jadi, ya, pakai batik masing-masing. Ya, gitu. Batik masing-masing, Pak. Gitu. Nggak juga, artinya kan gini, ada kesepakatan supaya menjadi suatu keseragaman ya, Pak. Jangan nanti karena hari Minggu ada yang pakai kaos oblong gitu loh. Kalau daring di rumah nggak apa-apa, tapi kalau dalam acara sidang, ya. Kalau RAT itu ya, RAT itu judulnya sidang, Pak. Lah itu,
Itu maksud saya itu tadi nyinggung itu, jadi kan layaknya gitu Pak, karena Iya, ada kamera harus menjadi layak, Pak. dokumentasi, layaknya itu ya jangan kosoblong itu. Iya, betul. Ya wis, aku nanti cari batik atau cari pakai dasi lah. Ya. Nah, Untuk monggo, pakai mau dasi, pakai batik atau mangga silakan. Ya kesepakatan lah. Rata-rata kan punya Pak, tinggal pakai aja. Iya. Betul, betul. Kalau perlu masker atau face-nya itu Oh juga iya, harus itu ada. saya jadi ingat. Itu kalau saya lihat di televisi itu menteri-menteri backgroundnya bagus-bagus apa memang secara elektronik atau pakai memang asli dia backgroundnya bagus? Asli, Pak. Randy. Yang Katanya gimana ada. Pak? Maksudnya yang gimana? Kalau bicara ini daring ya, saya lihat itu di TV kalau menteri itu apa, oh belakangnya bagus sekali. Jadi backgroundnya sorry. Nah itu apakah itu. di dalam masalah dunia ini apa bicara background sama yang bicara itu bisa terpisah? Bisa background, bisa diganti. Oh Bisa, iya. ada merah putih Tolong dibikinkan ya. Saya backgroundnya ada rak buku, ada rak apa itu bagus sekali. Jangan kayak gitu, kayak saya sekarang kan tuh ada kelihatan pintu jendela kan kurang bagus. Apalagi Pak Randy juga tuh polos putih. Gitu. Nah, nanti kalau RAT kan beda Pak, resmi, maka tadi usulan Pak Suma apa berbatik atau enggak. Jadi nanti kalau di shoot waktu ada menjawab atau apa itu kan berarti memang resmi. Jadi sidang. Ya untuk file memang nanti foto kan penting. Itu merupakan satu bukti. Ya kan? Iya, Pak. Biasa kalau kita Dokumentasi. biasa kalau di offline kan tanda tangan atau apa. Kalau di ini di dunia maya atau di dunia ini pakai foto. Iya, iya. Nah, tadi barusan disinggung tanda tangan. Barusan tadi sore saya bicara dengan pembina dari dinas provinsi, makanya harus terdaftar. Itu tanda tangan, terdaftar. Jadi Bitla itu anggota disarankan untuk ikut mengisi pendaftaran itu. Dia nggak usah hadir nggak apa-apa, tapi ikut itu sudah menjadi resmi tanda tangan di Bitla itu. Nah itu Pak Randy gimana? Bisa nggak mengajak anggota? Jadi ini bukan Pak Randy loh, ini semua yang ada di sini diminta untuk mengajak supaya memenuhi quorumnya 50. Harusnya kalau daring itu bisa memenuhi Pak, harusnya ya. Karena orang tidak perlu hadir. Bisa dikirim mulai besok, disampaikan. Saya sudah ngomong mendaftar lewat, nanti dibuka aja di WA, itu mendaftar lewat WA gitu. Tapi bisa nanti dikoreksi, ditambahi ngisi itu. Jadi ada dua cara. Kalau yang tidak bisa pakai Bitly, dia bisa lewat WA gitu. Jadi diberi kesempatan bagi anggota yang mungkin gaptek atau apa, bisanya hanya WA gitu. Pak Heru kalau gitu dibagi-bagi aja. Siapa yang grupnya dekat sama si A, B, sama B gitu. Mungkin lebih cepat lagi. Kayak Pak Spin yang di grup yang di daerah sana dan kenal sama Pak Spin. Pak Iman dengan grup yang kenal sama Pak Iman. Pak Randy dengan Pak Randy punya siapa yang dikenal gitu. Butias dengan Butias. Saya berharap kerjasama gitu. Saya batu jajar siapa ya kira-kira? Nggak ada batu jajar. Nggak ada ya? Butias coba itu yang coba. Nanti sebentar, habis ini besok pagi atau nanti semua ini yang ada di sini saya kirim data anggota. Silakan lihat alamatnya. Jadi nggak apa-apa diberitahu Pak Imam, juga diberitahu oleh Pak Suhartono, diberitahu Bu Dede, nggak apa-apa. 3 orang memberitahu kan berarti dia menerima perhatian 3 orang kan untuk hadir, nggak masalah. Boleh, saya juga mau bantu kok kalau bisa melalui telepon atau melalui WA. Jadi melalui itu online, oke. Saya juga bisa bantu.
Asal dikasih tahu siapa kira-kira dan nomornya yang mana gitu. Ya, betul. Nanti dikirim. Kalau undangan resminya itu sudah dikirim barusan, dilampirin neraca. Ya, dilampirin neraca. Tuh. Oh iya, pertanyaan sedikit untuk Bu Tias. Kalau anggota kita tuh ada semua di grup ini nggak? WA-nya kita atau ada anggota yang tidak punya WA? Ini nggak semua sih Pak. Soalnya kadang-kadang mereka saya tanya mau nggak dimasukin grup. Oh enggak, saya udah penuh, jadi mohon maaf saya nggak bisa. Kalau ada apa-apa nanti di Japri aja, dia bilang gitu. Jadi boleh. Maksud saya gini, Bu Tias, tetap walaupun masuk grup nggak apa-apa. Tapi kita tahu nomor WA-nya, SMS kan, jadi kita bisa kontak Japri juga. Oh gitu. iya, itu di data anggota ada ada. Ya. Ya. Oke, udah bagus. Itu maksud saya, kita bikin base arsip file itu. Ya nggak masuk di grup nggak apa-apa ya sudah. Tapi yang penting bisa dikontak. Kalau sekarang nggak punya WA kan susah ya mengirim apa-apa. Kayak undangan tadi Pak Heru bilang, ya oke nggak diundang dia nggak masuk di grup nggak apa-apa. Tapi kalau dia punya WA kan kita bisa japri gitu. Ya. Oke, terima kasih. Iya Pak. Tapi nggak ada kan anggota kita yang nggak punya WA nggak, semua pribadi ada. gitu? Ada WA-nya. Ya. Pak, ada berapa orang yang belum tanda tangan Pak Heru mungkin atau Bu Tias? Masih banyak. Masih banyak, baru itu datanya di Bu Tias. Saya juga belum. Tanggal 10 nanti. Boleh, nggak apa-apa. Bu Dede juga belum tuh. Pak Yus itu satu grup itu. Harus tanda tangan semua. Bu Tias jumlahnya berapa? Yang sudah taken sekarang berapa? Masih sedikit Pak, 10 nggak ada. 10. Jumlah anggota itu 70 Pak. Jumlah anggota 70, kalau bisa meraup 51 yang terdaftar di notaris itu sudah cukup Pak. Maka itu Bu Tias besok itu informasikan ke pengurus ini nanti kalau yang saya tahu nomor telepon enggak, saya bersedia kok bantuin telepon. Ya. Jadi yang paling penting itu yang masuk dalam 51 orang yang terdaftar di notaris itulah yang harus ikut. Maksudnya harus tanda tangan pasti gitu. Kalau cuma 70, 51 itu kan sudah lebih dari 50% ya. Nanti sebentar saya kirim grup ini. Ada lagi? Saya kira cukup ya. Ya, cukup Pak. Terus ada tambahan, kalau memang mendesak ada tambahan, silakan nanti mau Rebu, mau Kamis, mau ketemu juga nggak apa-apa gitu. Oke. Karena menyangkut dengan RAT ini kan tetap kita harus perfect ya, harus bagus gitu kan. Benar. Presentasi udah saya siapin semua. Nah, sekarang konsumsi kan tetap siapin, kemarin saya ngomongnya 25. Tapi karena ada usulan itu apakah akan 25 atau enggak gitu. Maka nanti hubungannya dengan pendaftaran, dibujuk untuk mendaftar supaya tercatat itunya. Kemarin sudah pernah kan saya kirim foto KTP semua? Ya, pernah. Nah, dari situ datanya. Tinggal cek nomor teleponnya saja. Nah, itu yang saya kirim itulah yang masuk dalam tanda tangan akte notaris 51 orang. Kalau yang nggak ada di situ ya dia nggak dilibatkan dalam akte notaris. Dasarnya apa kok nggak dilibatkan? Karena simpanannya tidak terpenuhin, terus ya agak sedikit susah dihubungin itu. Jadi biarlah dia sebagai anggota kecuali Pak Anton, Pak Andrian, Pak Imam itu tidak masuk di situ memang karena KTP-nya bukan KTP Provinsi Jawa Barat. Jadi tidak bisa. Kalau Pak
masuk Jawa Barat. Kan ini kementeriannya di bawahnya Provinsi Jawa Barat gitu. Kecuali kita meminta izin usaha Indonesia. Nah, kalau kita izin Indonesia, modal yang terkumpul harus nah gitu. Harus 350 juta lebih. Ngawang-ngawang lagi. Anggotanya harus ada di Provinsi Jawa Tengah, harus ada di Provinsi Surabaya, harus di Jakarta gitu. Pak, yang konsepnya tingkat provinsi aja. Itu benar sih, saya setuju seperti itu, karena kalau manajemennya tidak bisa meraup atau meraih mengelola yang di luar wilayah kerja kita, itu berat, pasti ada masalah. Kalau Romo Freddy itu dalam kilometer koperasi itu hanya bisa berjarak 5-10 kilo. Bahkan kalau 50 itu sudah harus ada cabang-cabang. Apa kan kita? Ya, apalagi dia kan di luar daerah ya, Pak Heru ya. Kan alamnya, geografisnya beda sekali. Iya, betul. Transportnya tidak mudah seperti kita. Itu benar-benar diperhitungkan kalau di daerah sih. Apalagi di Papua, 5 kilonya bisa ditempuh sehari semalam itu. Ya, begitu Pak. Jadi silakan. Nanti ada tambahan lagi nggak? Kalau enggak, ditutup. Cukup Pak. Ya. Cukup. Terima kasih. Ya, oke. Selamat malam. Malam Pak. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Ya Pak. Makasih Pak. Pak. Seroja selalu. Ya. Sehat selalu Pak. Ya. Mas Uma, jangan lupa. Mas Santoso cerah semangat Pak. Ya, baik. Harus satu. Selamat malam semua. Ya Pak. Saya senang melihatnya. Udah jangan dimatiin Bu, semalaman. Nungguin open. Udah buat aku tikus. Pak Suma, Pak Suma jangan lupa ya. Ya, oke. Oke. Mangga, terima kasih. Selamat malam. Ayo, selamat malam semuanya. Selamat malam.